Dalam perikop Injil hari ini yang merupakan lanjutan dari Injil kemarin, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesus tidak berbicara dalam bahasa simbolis. Dia berbicara dalam bahasa yang realis. Artinya, ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku," Yesus berbicara ini merupakan sesuatu yang nyata, benar di dalam iman kita. Dan Yesus membuktikannya dalam sejarah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk membaca buku yang berjudul Mujizat Ekaristi, ada begitu banyak kisah di mana Allah menyatakan kebenaran sabda putranya ini. Dan salah satunya kalau Anda misalnya berkesempatan bersiarah ke Italia dan ke kota Lanciano, Anda akan menemukan relikwi yang sangat indah yang sungguh membuktikan kebenaran sabda Yesus ini. Sejarahnya adalah ketika tahun 700-an ada seorang imam yang juga sedang mengalami goncangan karena mulai meragukan kebenaran ajaran Yesus ini. Dia meragukan kalau dia merayakan Ekaristi, apakah itu sungguh-sungguh tubuh Kristus. Dan dalam perjalanan dia singgah di Lanciano ini dan kemudian merayakan Ekaristi pada pagi hari bersama dengan umat yang lain. Dan saat dia mengadakan elevasi, yaitu ketika roti dan anggur diangkat pada saat konsekrasi, di sana Tuhan menyatakan kuasanya dan roti dan anggur yang dia angkat berubah menjadi roti, menjadi potongan daging manusia, dan piala tersebut berisi bukan lagi anggur biasa tapi sungguh darah manusia. Dan kemudian dia berbalik ke umat dan mengatakan Tuhan sungguh maha agung dan dia memberikan kepada kita bukti cinta kasihnya. Dan saudara-saudara terkasih, berabad-abad kemudian, terutama di awal abad yang ke-20, bahkan pada tahun 1980-an, Gereja Katolik mengizinkan para ilmuwan untuk mengadakan penelitian yang sangat ilmiah mengenai relikwi ini. Dan Anda tahu apa yang ditemukan oleh para ahli tersebut. Mereka menemukan bahwa potongan daging manusia tersebut adalah merupakan sayatan jantung manusia, miokardium dan endokardium, dan tetesan darah manusia yang berubah dari anggur tersebut adalah sungguh-sungguh darah manusia dan golongan darahnya adalah AB. Dan bayangkan, tanpa zat pengawet, relikwi tersebut sama sekali tidak rusak setelah berabad-abad lamanya. Sehingga kita bisa meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran yang harus kita terima. Dan kemudian kita bisa berefleksi di akhir renungan ini, apakah saya merindukan pada saat ini untuk berjumpa dengan Tuhan dalam Ekaristi? Apakah saya rindu untuk menyambut Dia dalam komuni yang suci, menyambut Dia dan hidup bersamanya? Dan jika Anda ke gereja dan Anda bisa menerima komuni, betapa bahagianya saat Anda berjumpa dengan Dia dan membiarkan Tuhan masuk dalam dirimu. Dan ingatlah, saat komuni adalah puncak dari sebuah perayaan Ekaristi, di mana Anda berjumpa secara personal, bahkan bisa kita katakan Tuhan datang kepada kita, manusia yang tidak pantas dan tidak layak. Percayalah kepadanya dan terimalah Dia dalam sakramen Maha Kudus. Dan Dia menjanjikan bahwa hidup kekal menjadi milik kita. Tuhan, sabdamu hari ini menguatkan kami dan membuat kami yakin bahwa Engkau sungguh hadir dalam hosti yang suci, dalam sakramen Ekaristi. Dan bantu kami untuk menghidupi iman kami ini. Ketika kami menyambut Engkau, kami datang dengan penuh hormat dan cinta. Dan lebih dari itu, kami hidup dari percaya. Kami mempersembahkan hidup kami pun sebagai roti yang hidup bagi sesama kami. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.